Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini masih di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan lagi-lagi membahas mengenai burung tekukur teman-teman ya. Karena ada pertanyaan dari rekan kita bernama Ferikuy 4914. Assalamualaikum Bang. Mau tanya kenapa ya pikat saya di rumah gacornya minta ampun siang dan malam berbunyi. Tapi dibawa ke halaman kok nggak mau bunyi kayak batu. Apa pengaruh mabung ya? Tolong dong kasih penjelasan. Nah, jadi teman-teman semua, masalah dan juga untuk Bang Ferikuy ya. Terima kasih udah bertanya. Kita berjumpa lagi Bang Ferikuy. Sekarang kita bahas adalah burung rumahan. Karena dari pertanyaannya itu sudah jelas itu burung rumahan. Bukan karena dia mabung, Bang Ferry. Bukan karena dia mabung nggak mau bersuara, nggak. Ya, itu permasalahannya karena burung Bang Ferry itu adalah burung rumahan. Sudah tentu mentalnya itu tercetak di rumah. Sudah bertahun-tahun, kita nggak kehitung berapa tahun sampai dia gacor dor seperti itu di rumah. Sekarang tiba-tiba mau kita turunkan ke halaman, terus kita bengong, kenapa dia nggak mau bunyi? Ya, kenapa nggak mau bunyi? Jawabannya adalah mentalnya nggak ada, mental lamannya nggak ada, mental di lapangannya nggak ada. Ya, jadi buat Bang Ferry dan juga teman-teman semua, banyak proses yang harus dilewati untuk membiasakan burung rumahan agar dia bunyi di laman ataupun di lapangan. Baik dia ranting ataupun dia di tanah ya. Banyak proses yang harus dilewati. Salah satu prosesnya itu untuk Bang Ferry biasakan menjemur burung itu. Ini kita berbicara masalah pikat tanah dulu ya. Biasakan menjemur burung kayak saya ya Bang Ferry ya. Lakukan penjemuran di bawah. Kita letakkan sangkarnya di tanah, kita jemur. Tapi harus ditunggu, takut ada binatang buas, kucing ataupun predator yang lain. Gunanya adalah agar burung itu biasa bermental di bawah, di tanah. Kita berbicara untuk pikat tanah. Nah, kalau berbicara ke pikat ranting, ya teman-teman ya, biasakan dia gantung di atas di saat jemur. Nah, itu tergantung posisi menjemur. Itu yang pertama. Saya pribadi menganggap itu sebuah terapi. Yang kedua, ada sebuah kendala yang lumayan membuat burung itu stres, yaitu proses perpindahan dari sangkar layang ke kotak. Karena nggak mungkin kita nenteng sangkar layang ini ke laman, nggak mungkin ya. Makanya kita latihan dulu di depan rumah. Nanti saya masukkan videonya bagaimana cara saya melatih burung tekukur di ranting ya, ataupun di tanah. Jadi kendalanya ini teman-teman. Ini dia kendalanya. Kotak. Burung ini kan misalnya. Ini udah bertahun-tahun di sini, tidak pernah masuk kotak. Walaupun dia burung jadi, walaupun dia burung gacor dor tak kowor-kowor di rumah, tapi belum pernah masuk kotak. Pertanyaannya, dia takut tidak melihat kotak saat dibuka? Ya, takut tidak dia? Terus bagaimana cara kita mengarahkannya untuk masuk kotak? Itu susah teman-teman. Ya, sangat susah. Ya, ada video saya cara melatih burung tekukur itu masuk kotak, ada nanti video saya. Boleh nanti saya masukkan juga saya selipkan di akhir video nanti. Itu kendala yang lumayan teman-teman. Nah, baru kendala memasukkannya, belum nanti mental ya. Burung tersebut belum pernah kita masukkan di sini, pas kita masukkan di ruang sempit. Bahkan bisa dikatakan cahayanya nggak ada, cuma dari lubang sini, samping lubang udara, sama lubang sebelah sini, pintu ajaib. Nah, ya, posisi gelap sempit. Kalau burung tidak terbiasa, kita akan melakukan proses latihan untuk masuk kotak. Keluar masuk kotak dulu, biasakan. Kalau udah nyaman keluar masuk kotak, nah baru kita merangkap ke proses selanjutnya.
yaitu di saat dia pindah dari kotak ke tanah atau dari kotak ke ranting. Itu kendala, terutama untuk ranting. Itu teman-teman harus kuat-kuat ataupun mencantolkan tali itu tadi saat proses pindah dari kotak ke ranting. Itu harus benar-benar hati-hati ya. Tenaga burung ini kuat, burung untuk ukuran ini kuat. Kalau nggak benar-benar kita hati-hati, dia bisa lepas. Walaupun kita kasih anting-anting, mungkin ya batu pancing yang sebesar jempol kaki bisa dibawa sama dia, walaupun timah itu berat ya. Hati-hati. Nah, proses itu salah satu yang bisa merusak mental. Mengapa dia bisa merusak mental, khusus Bang Periku ya? Nggak usah kita muluk-muluk, dia gelabakan saja, dia giras. Pas keluar dari sini, di sini ada ranting kan, kita buka kotak, harapan kita dia dari sini loncat ke ranting. Ternyata bagaimana jika terjadi hal yang tidak kita inginkan? Di saat kita buka kotak, dia takut dan kaget melihat ranting, karena warna ranting itu beda dengan warna sangkar layang. Itu yang bisa menyebabkan dia kaget. Kalau dia sampai gelabakan giras, udah dari situ saja udah kelihatan burungnya bakal kacau. Mental konsentrasinya udah hilang. Nah, disitulah letak kita harus dilatih kegigihan kita melatihnya. Makanya untuk melatihnya itu usahakan dulu di depan rumah ya. Lakukan di depan rumah dan posisi ranting itu pendek ya, seleher kita lah, biar kita tidak jinjit-jinjit, tidak naik kursi, tidak naik tangga. Mantapkan dulu mentalnya untuk biar dia anteng. Khusus untuk pikar ranting ini lebih susah ya. Pikar ranting ini biasanya harus burung yang sudah jinak, atau burung yang tidak kagetan lagi, atau burung yang tidak takut dengan manusia ya. Karena jika dia kaget posisi sudah di ranting, oke lah kalau dia posisi ranting masih pendek. Kalau kita masang ranting tinggi 4 meter, 5 meter atau lebih, di saat dia gantung di atas, beberapa kali kita naik turun memperbaiki burung tersebut ngelantung. Ya, makanya khusus pikat ranting, usahakan burungnya tidak takut lagi dengan manusia, tidak kagetan. Dan pastikan dulu burung tersebut dia kalau gelabakan nggak jatuh ya. Dia kalau gelabakan nggak jatuh ke ke bawah. Kita harus, yang paling berat itu yang membuat pikat ranting itu lumayan mahal, karena kita melatih dia saat dia gelabakan, dia kembali lagi ke tangkringan. Dia gelabakan kembali lagi ke tangkringan. Kan ada burung yang kalau gelabakan dia jatuh, gantung, nggak bisa balik lagi. Nah, itu yang harus kita latih. Itu kalau kita berbicara pikat ranting. Nah, kalau kita berbicara untuk pikat tanah, jadi teman-teman semua, kalau saya pribadi nih ya, kalau saya pribadi, mohon maaf jika teman-teman itu berbeda pendapat. Sama, lakukan di depan rumah. Saya juga sering melakukan burung-burung yang masih ajaran, yang di atas itu tadi, situ ya. Ada satu masih ajaran juga. Ada ciri-ciri burung itu bermental di bawah atau tidak. Letak aja sangkar layangnya di tanah sambil jemur, atau posisi di bawah rindang kayu, kita letakkan di tanah. Dalam waktu berapa lama? Bunyi tidak dia? Kalau dia bunyi sekali 2 kali, itu ciri-ciri dia bakal bagus. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita lepaskan tali panjangnya, kita ulur, tapi tidak kita lepaskan dari sangkar layang, atau kita buatkan pancang besi. Kita biarkan dia di tanah ya. Nah, jangan dulu kita pancing-pancing menggunakan MP3, biarkan dulu tanpa suara pancingan. Fungsinya apa, teman-teman semua? Membiasakan dulu mental dia di tanah. Nanti dia heran, teman-teman, pasti dia bengong. Wajar dia bengong kayak batu, wajar dia bengong ke bisu. Kenapa? Sudah berapa tahun kita memeliharanya di sangkar layang? Mungkin 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Terus tiba-tiba dia nginjak tanah. Sudah 10 tahun dia nggak nginjak tanah, tiba-tiba nginjak lagi. Heran. Hawa tanah pun beda di kakinya aja udah membuat dia bengong. Posisi lingkungan pun biasa di sangkar layang, dia bengong. Wajar. Latih dulu dia untuk nyaman di tanah. Salah satu ciri-ciri dia nyaman di tanah, dia nggak celingak-celinguk. Dia kalau kita turun ke tanah, dia udah mulai mematok-matok tanah, atau sudah mulai mengeluarkan suara-suara pendek.
Nah, barulah kalau udah nyaman di tanah, baru kita pancing pelan-pelan menggunakan suara MP3. Tapi suara MP3-nya jangan terlalu besar, agak redup-redup sayup. Ya, memancing dia bersuara. Nah, itu teman-teman ya, khusus Bang Peri juga seperti itu. Jadi wajar kalau burungnya walaupun dia gacor siang hari, siang malam di rumah, gacor dor lah pokoknya, mantap pokoknya. Tapi pas tiba-tiba kita bawa laman dia beku kayak batu, itu wajar. Ya gimana kita sih? Ya, misalnya ibarat orang kota, udah berpuluh-puluh tahun untuk di kota, tiba-tiba kita bawa ke sawah, bengong dia. Bengong. Posisi tekstur tanah pun beda, hawa beda, angin beda. Itu baru di depan rumah kalau burung. Nah, apalagi kalau dia sudah biasa depan rumah, mau kita pindah ke halaman beneran. Misal di kebun sawit, berbeda lagi tekstur. Jadi, kalau kata kerennya itu tergantung jam terbang. Ya, tergantung jam latihannya. Itulah alasannya mengapa pikat-pikat burung tekukur itu benar-benar mahal. Melatihnya itu susah, nauzubillah. Apalagi pikat anting. Kalau pikat tanah gampang teman-teman, nggak bakal celaka. Dia walaupun gelabakan dia di tanah, mau gantung kemana. Tapi kalau kita latihan pikat anting, dia gantung, kita lengah, atau kita tinggal posisi lama, dia bisa celaka. Bisa keseleo kaki, bisa kakinya patah, ataupun burungnya mati kalau kelamaan. Nah itu buat Bang Ferry ya, penjelasan dari saya. Terima kasih lagi-lagi sudah komen di YouTube saya. Semoga kita semua sehat, panjang umur, serta dimurahkan rezeki. Itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat Bang Ferry dan juga rekan-rekan yang kita sama-sama pemula. Mungkin kalau bagi yang senior-senior sudah pro lah, udah mantap, udah tahu semua tentang cara seluk-beluknya. Nah itu teman-teman ya, dari saya. Jika ada kalimat yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.